Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pada pertemuan ini yang masih menggunakan buku referensi dari Christian Dawson, yang Michael Benson, dan juga dari sumbernya pada website romisatriawono.net, di mana saya akan membahas mengenai proposal penelitian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Di mana isi dari proposal itu pada bab 1 pendahuluan, isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan. Dan ini disesuaikan dengan isi struktur skripsi di tempatnya masing-masing. Berikutnya pada bab 2 landasan teori dengan struktur skripsi yang isinya adalah teori terkait judul penelitian sampai dengan sesuai dengan judul penelitian. Berikutnya yang di akhir yaitu tinjauan pustaka atau tinjauan penelitian terdahulu, di mana dalam tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu itu ada syarat untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2, dan mahasiswa S3. Khusus untuk mahasiswa S1 itu minimal tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu menggunakan literatur review sebanyak 20 paper yang diambil dari jurnal. Nah, kalau landasan teori sebaiknya diperoleh atau digunakan dari buku. Terus kemudian selanjutnya baru didukung oleh jurnal internasional atau jurnal nasional terkait judul penelitian. Ini adalah contoh dari judul skripsi, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pembangunan gedung sarang burung walet menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, contoh landasan teorinya ya sesuai dengan judul, berarti harus digunakan teori terkait judul penelitian yang diambil, yaitu sistem pendukung keputusan metode SAW, terus kemudian definisi-definisi kelebihannya, terus kemudian langkah-langkah, dan contoh penyelesaian kasusnya. Nah, berikutnya, karena ada di dalam judul lokasi gedung, maka ditambahkan lokasi gedung rumah burung walet dan definisinya, yaitu seperti apa rumah burung walet, terus pemilihan lokasinya. Berikutnya, untuk bab 3, metodologi penelitian, di mana isinya yang berdasarkan struktur skripsi, yaitu model pengembangan perangkat lunak. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode berorientasi objek. Terus kemudian alat bantu pengembangan sistem, tambahan algoritma yang digunakan, dan di akhir jangan lupa selalu ada evaluasi dan validasi hasil. Nah, ini khusus untuk skripsi dengan model pengembangan perangkat lunak. Bagaimana dengan contoh struktur skripsi dalam pengembangan metode atau algoritma. Nah, untuk struktur skripsi di bab 3, yaitu metodologi penelitian, atau biasa juga dalam penelitian lain itu menyebut metode penelitian, yang pertama adalah isinya desain penelitian, yaitu metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen dengan tahapan penelitian seperti berikut. Yang pertama adalah dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu, terus kemudian pengolahan data awal, terus kemudian ada metode yang diusulkan, terus kemudian eksperimen, terus kemudian evaluasi. Nah, ini adalah struktur dari bab 3, metode penelitian khusus untuk pengembangan algoritma atau metode.
Nah, struktur berikutnya adalah pengumpulan data, yaitu mengenai sumber data dan metode pengumpulan datanya. Terus kemudian berikutnya adalah pengolahan awal data, yaitu menjelaskan teknik pengolahan data awal, ya, pre-processing data yang akan dilakukan. Dan berikutnya adalah metode yang diusulkan. Nah, di sini itu menjelaskan tentang perbaikan, revisi, usulan pengembangan metode yang diusulkan. Bagaimana bentuk diagram, skema, dan formulanya. Nah, berikutnya yaitu dilakukan eksperimen dan pengujian metode. Nah, di sini menjelaskan mengenai detail dan algoritma, teknik eksperimen, pengujian, penerapan metode, atau model yang akan dilakukan. Di akhir, dipastikan itu ada evaluasi dan validasi hasil. Dan ini memang diwajibkan ada untuk menguji, melihat model dari penelitian kita. Apakah model dan metode yang dilakukan itu baik atau tidak hasilnya. Jadi, inti dari metodologi penelitian, ya intinya berisi desain dan tahapan penelitian. Jadi, metodologi penelitian berisi rencana dan tahapan penelitian saja, bukan hasil dari pembahasannya. Dan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu metodologi penelitian. Nah, biasanya evaluasi yang ada pada penelitian, pada pengembangan metode yang dikembangkan, yaitu ada estimasi, yaitu menggunakan root mean square error, atau MSE atau MAPE. Terus kemudian ada prediction forecasting, ya, atau prediksi peramalan, yaitu mencari errornya, root mean square error. Ya, sama seperti yang di atas, estimasi, dan kemudian klasifikasi. Ya, ada conversion metric, yang dihitung adalah akurasinya. Ada ROC curve, ya, area under curve, AUC atau AUC. Ada clustering, internal evaluation, yang menggunakan Davis-Bacon Index dan Index. External evaluation, ada rand measure, F measure, Likert index, Volkes-Malloy index, conversion metric, dan kemudian association, ada lift chart, lift ratio, terus kemudian ada precision and recall, F measure. Nah, untuk evaluasi pada penelitian image processing masih pada pengembangan metode, ini kurang lebih sama seperti penelitian data mining, yaitu estimation image, ada errornya, root mean square error, ya, MSE, MAPE, dan sebagainya. Terus kemudian ada klasifikasi, sama nih, consistent metric, akurasi, ROC curve, ya, area under curve, AUC. Ada validation yang menggunakan Kapot cross validation. Terus kemudian ada akurasi, yang dihitung ada precision and recall, F measure, conversion metric. Ini kurang lebih sama seperti penelitian data mining. Bagaimana dengan evaluasi pada rekayasa perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak? Nah, kalau evaluasi pada penelitian perangkat lunak atau software testing, itu biasanya ada dua pendekatan testing, ya, evaluasi, yaitu pertama black box testing. Nah, apa itu black box testing? Ya, mungkin ini sudah diajarkan pada mata kuliah software testing atau rekayasa perangkat lunak. Nah, bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Apakah data yang masuk dan keluar itu telah berjalan sesuai harapan, ya. Dan apakah informasi yang disimpan selalu terjaga kemutakhirannya. Nah, ini black box testing. Jadi, ini hanya menunjukkan fungsinya saja, melihat dengan kasat mata. Black box testing itu bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak, ya, cara beroperasinya yang dilihat secara kasat mata mengenai input dan outputnya, apakah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan white box testing? Nah, white box testing itu yaitu meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci. Karenanya logical path dari logika perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan bekerja sesuai dengan kondisi, ya, pengulangan secara spesifik.
Nah, secara sekilas dapat diambil kesimpulan bahwa testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar. Jadi white box testing itu lebih kepada cara kerja perangkat lunaknya, cara kerja programnya, jalur logikanya, algoritmanya. Jadi lebih rinci. Nah, ini adalah evaluasi pada penelitian perangkat lunak. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk segera membuat bab 1, bab 2, dan bab 3 sesuai dengan tunjuk yang ada pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.